Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, channel Mama Rempo ya. Hari ini saya ingin bercerita sedikit ya tentang kisah yang sedikit horor, mistis ya. Jadi sebelum kita lanjut bercerita, untuk teman-teman yang baru menemukan channel Mama Rempo, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya, yang selalu mensupport, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sini videonya saya tidak masak-masak ya teman-teman, tidak masak-masak, tidak jalan-jalan. Saya duduk ini di kamar saya. Saya ingin sedikit bercerita, sedikit horor waktu di kampung ya, waktu saya masih tinggal bersama orang tua saya, waktu saya belum menikah. Dan karena sekarang saya tinggal di Batam, cerita ini cerita waktu saya di Sumatera, di kampung, di rumah orang tua saya. Jadi singkat cerita teman-teman, rumah saya itu memang sedikit hawanya itu sedikit mistis gitu ya. Memang rumah saya ini juga rumah lama ya. Memang rumah lama gitu. Dan dari kakak saya yang nomor 1 ya, sampai sekarang rumah saya belum ada sentuhan renovasi gitu. Jadi memang betul-betul rumah tua lah. Kalau sekarang dibilang rumah tua gitu. Jadi cerita ini dulu saya waktu masih kelas 3 SD kalau nggak salah ya, segitu. Jadi ceritanya nih, bapak saya didatengin makhluk halus lah ya, bisa dikatakan jin atau setan atau hantu lah hal. Kalau saya bilang lebih ke ya hantu, jin lah gitu. Jadi yang bisa menyerupai manusia itu adalah jin ya. Jadi kalau di kampung itu kan bukan sofa, kursinya itu resban ya, kursi kayu yang panjang itu. Kalau di kampung saya itu namanya resban gitu, kursi panjang. Terus mejanya itu kalau orang dulu itu kan meja yang kayu yang tinggi gitu kan, kalau kita duduk itu tinggi lah. Kalau untuk anak-anak itu bisa sedada kita gitu, tinggi. Dan bapak saya tiduran di ruang tamu di kursi itu. Dan jendela di kampung saya itu dulu udah ada kusennya, bingkainya, tapi belum dibikin kaca. Dia ada teralis besi yang panjang gitu, tapi ditutup pakai bambu gitu. Bambu dipotong panjang-panjang, ditutup-tutupkan di jendela itu karena belum terbeli kacanya gitu. Jadi masih ada angin-angin gitu, masih ada rongga-rongganya gitu kan. Jadi angin masuk. Terus bapak saya itu nggak tidur tapi rokokan sambil tidur gitu. Jadi tiba-tiba ada yang negor. Kalau bahasa Jawanya gini, "Lek, jenengku sopo," katanya. Jadi, "Om, nama saya siapa?" gitu. Terus, "Hah? Kenapa?" katanya. "Kalau aku main sama anak-anak, saya nggak pernah diajaknya, saya nggak pernah dipanggilnya." Ya iyalah, kan dia makhluk halus gitu. Jadi terus spontanitas bapak saya bilang, "Nama kamu Gimun," gitu. Jadi sampai sekarang tuh nama itu sampai sekarang namanya Gimun gitu. Dan dia tinggal dan bapak saya bilang, "Rumahmu mana?" "Rumahku di Pohon Asem," gitu. Jadi memang di samping rumah kami ya, agak jauh, mungkin sekitaran 50 meter dari rumah itu ada pohon asem besar. Itu pohon asem itu dari dulu bapak saya masih kecil, pohon asem itu gitu. Jadi sampai sekarang pun masih ada. Bapak saya sekitar sekarang umur 64-an bapak saya. Pohon asem itu masih ada gitu. Jadi, "Nama kamu Gimun."
Terus dia seneng tuh dikasih nama gitu. Jadi makhluk itu tinggal di pohon asem itu teman-teman. Dan pohon asem itu sangat besar. Dulu kan saya masih kelas 3 SD, kalau pulang sekolah itu saya memang selalu main masak-masakan gitu. Di situ ya ada laki-laki, ada perempuan, di situ namanya anak-anak kan gitu. Uh, Buah-buah asem yang jatuh itu kami pungutin gitu, kami bikin rujak rujak bebek yang pakai bambu gitu dicocok. Nah di situ kami main sampai akar pohon asem itu kan gini kan keluar dari tanahnya itu, jadi sampai halus, sampai mengkilat pohon asem itu, gara-gara sering anak-anak tuh sering main di situ, duduk di situ gitu. Jadi mungkin si Gimun ini karena tinggal di situ kan kami nggak tahu gitu kalau memang ada makhluk itu, mungkin ikut main cuman nggak pernah kami panggil gitu. Jadi dia datangnya ke bapak saya gitu, dan sampai sekarang itulah dikasih nama Gimu. Dan dia ini baik sekali teman-teman, dia bisa berubah wujud gitu, dia bisa ganteng, dan kadang dia datang itu sudah remaja. Kata bapak saya, dia kadang nampak itu sudah remaja, ganteng sekali kata bapak saya. Dan ternyata cerita dari bapak saya itu memang dulu di sekitaran pohon asem itu dulu ada anak masih bayi dimakamkan di situ gitu. Dan sekarang ya orang tuanya, waktu saya kelas 3 aja yang diceritain bapak saya itu siapa, nenek siapa gitu, itu pun udah meninggal gitu, tapi nggak dimakamkan di situ. Tapi si bayi ini, anaknya si nenek tersebut, dimakamkan di situ gitu. Mungkin jelmaan atau jin yang menyerupai bayi itu sekarang sudah besar ya, sudah remaja, atau sekarang mungkin sudah seusia saya. Waktu itu, waktu jumpa bapak saya sekitar umur 7 tahunan lah gitu. Dan dia datang tidak pakai baju gitu. Bukan jadi sekarang tuh intinya bukan dipelihara, bukan. Jadi dia lebih ngikut ke bapak saya gitu. Dia lebih ngikut ke bapak saya, dan dia pesan rumah saya jangan ditebang gitu. Jadi pohon asem itu tidak boleh ditebang karena dia tinggal di situ gitu. Dan dia memang ngomong sama bapak saya seperti itu. Jadi teman-teman, bukan peliharaan ya, bukan pesugihan. Kalau pesugihan mungkin bapak saya sudah kaya, rumahnya sudah magrong-magrong, sudah gedong ya. Dan sampai sekarang rumah saya juga reot gitu. Dan memang sampai sekarang si makhluk ini masih mengikuti keluarga kami, bapak kami ya. Terkadang ya kita ini bisa percaya atau tidak dengan makhluk seperti itu ya, karena memang kita ini seorang manusia, memang ada juga makhluk jin itu memang ada diciptakan gitu. Kita sebenarnya tidak boleh terlalu percaya teman-teman, tapi memang dianya ada gitu. Jadi saya bukan cerita bohong. Jadi memang di sekitaran tetangga kami di kampung, hampir satu RT itu mengetahui ini, karena bapak saya tidak pernah menutup-nutupi gitu. Dan itu memang semua tetangga-tetangga semua merasakan gitu loh teman-teman. Jadi setiap orang baru misalnya dari desa sebelah itu datang ke desa kami melewati pohon asem itu. Rumah saya itu kan di turunan agak lurus nanjak. Jadi pohon asem ini di tengah-tengah, di pas jalan yang rata kan, jadi gini. Nah, jadi di tengah-tengah itulah pohon asemnya, di pinggir jalannya itu. Jadi setiap ada motor lewat di situ, pasti akan mati mesinnya tiba-tiba dan seketika. Jadi kalau bapak saya ada di rumah, pasti bapak saya akan panggil orang tersebut untuk balik kembali, diengkol kembali, lewat lagi. Mungkin bapak saya yang akan memberi izin, istilahnya permisi, membuat permisi kepada penunggu yang pohon asem itu, biarkan mereka lewat gitu. Jadi kalau bapak saya di rumah, nanti mesinnya akan hidup lagi, dia jalan lagi. Kalau enggak, kadang orang, kalau ada mama saya di rumah, balik lagi putar arah lewat jalan yang lain gitu, pasti akan macet motornya. Dan terus dia ini suka usil yang namanya anak-anak ya.
Dia ini jelmaan yang anak-anak, jadi usil. Sampai ada menantu dari Pak D saya, dia gendong anak dulu masih sekitar 4 atau 5 tahun anaknya. Dia pergi ke warung melewati itu. Hari itu puasa. Jadi puasa, dia pulang menjelang maghrib. Jadi digendong belakang gini kan, dipegang gini, dan kakinya kan kewer-kewer gitu kan. Itu dikelitikin teman-teman dia. Aduh mama geli katanya. Kenapa katanya? Geli mama geli katanya. Kamu kenapa katanya? Ini geli kali mama geli. Aku dikelitikin katanya. Jadi memang dia usil, dengan anak-anak itu usil teman-teman. Dan itu memang benar-benar nyata, semua merasakannya itu gitu. Kalau memang dia itu ada gitu, tapi dia bukannya mengganggu orang, ketakutan itu tidak, dia tidak mengganggu, dia akan tinggal di situ. Dan memang kadang dia itu bentuknya tidak menyeramkan, dia memang berbentuk muka manusia yang betul-betul ganteng sekali. Itu bapak saya yang melihat. Bapak saya bukan memiliki indera keenam atau indigo, bukan, tapi entah kenapa bapak saya bisa melihatnya dan bisa memberinya dia nama, dan betul-betul ngomong, berinteraksi ngomong seperti itu di waktu dulu itu. Jadi itu pengalaman cerita yang memang betul-betul nyata, kami rasakan, saya dan keluarga, bapak saya, ibu saya, semuanya merasakan itu semua gitu. Jadi karena rumah saya ini memang betul-betul rumah lama, tidak banyak sentuhan bangunan baru. Jadi rumah-rumah tetangga itu udah pada baru gitu, udah bangunan baru. Jadi waktu itu tetangga udah pasang listrik, kami belum, kami masih pakai ublik ya. Ini yang kami rasakan, betul-betul dia menjaga, betul-betul dia ikut kepada keluarga kami dengan baik gitu. Jadi malam itu hujan gerimis dengan disertai angin besar sampai menumbangkan pohon randu besar sekali, itu tumbang teman-teman. Kalau pohon randu bisa tumbang berarti angin itu betul-betul besar kan. Jadi bayangkan kalau angin besar, rumah saya itu tak berplafon dan banyak lubang di jendela, otomatis lampu ublik tadi itu, lampu yang terbuat dari botol minyak tanah itu tadi akan mati kan. Dan dia tidak, teman-teman. Dan bapak saya tidak bangun, tidak mendengarkan angin besar itu tadi, sampai semua orang tetangga kami itu datang ke lapangan, datang di tengah-tengah lapangan untuk menghindari ketimpa rumah atau ketimpa pohon. Sampai ada pohon kelapa tumbang, itu berarti kan besar angin itu kan. Jadi bapak saya tidur dengan tenang, dan pagi-pagi kami bangun itu kami sudah melihat, kok tumbang, kenapa? Sampai orang, kamu nggak tahu ya semalam angin besar kamu, katanya. Iya ya, sampai ada orang azan di musola, kami tidak mendengarkan. Dan di belakang rumah saya itu ada pohon bambu tuh banyak, dari belakang samping ke belakang itu pohon bambu, tidak ada sedikit pun bergeser ataupun rusak. Kalau pohon bambu ada angin itu pasti akan bergoyang-goyang, dan nampak dia akan rusak gitu, dan dia tidak. Itu yang kami rasakan. Dan dari situ orang-orang bilang, iyalah kamu ada gimun, mungkin itu dijaga sama gimun gitu loh. Mungkin di sekitaran rumah kami itu dijaga dia. Jadi kami bisa percaya atau enggak, saya juga bingung gitu. Apakah ini saya harus percayai gitu. Tapi itu memang nyata, real yang kami rasakan setelah kami mempunyai si makhluk ini gitu. Dan dia ikut di keluarga kami gitu. Terkadang kalau kayak ada maling gitu, pernah mama saya tiba-tiba kayak ada yang bangun gitu. Jadi mama saya ketika bangun, ternyata betul ada orang nyungkel jendela gitu. Jadi itulah efek
yang kami rasakan, bukan efek ya, kayak itu mungkin pembalasan dari si makhluk ini, karena makhluk ini baik ya. Jadi jin itu ada yang baik, ada yang pengganggu ya teman-teman. Jadi kita bisa percaya atau tidaknya, tapi kami bisa merasakan itu semua. Dan sampai detik ini dan sampai sekarang ini dia masih ikut di keluarga kami, ikut di keluarga bapak saya. Jadi kami tidak ngasih makan teman-teman. Ada yang orang kasih minyak lah, dibakarin dupa apa, tidak. Dia tidak minta. Kalau yang seperti itu tuh berarti kayak pesugihan gitu. Ini tiba-tiba dia datang, dia hanya minta nama gitu loh. Sebetulnya nama saya itu siapa gitu. Tiba-tiba dia nanya seperti itu kepada bapak saya, dan bapak saya memberi nama Gimun gitu. Dan sampai sekarang, dan hampir semua orang tahu, bahkan dari RT 11 sampai sekarang hampir semua orang tahu kalau bapak saya diikuti makhluk seperti ini, dan sudah dikasih namanya Gimun. Jadi orang kalau ini, oh bapaknya Gimun bapaknya Gimun gitu. Jadi apa ya, sebenarnya makhluk itu tidak nampak, dan bapak saya tidak selalu nampak teman-teman, hanya terkadang saja nampak, terkadang tidak gitu. Karena bapak saya bukan seorang indigo. Kalau mungkin seorang indigo akan setiap hari nampak gitu. Bapak saya tidak, bukan indigo, tapi dia bisa nampak di waktu itu gitu. Jadi seperti ini dulu ceritanya ya teman-teman. Sebetulnya masih banyak cerita mistis yang ada di sekitar lingkungan saya waktu di kampung, atau yang tinggal di rumah saya semenjak kenal makhluk ini yang dikasih nama Gimun sama bapak saya itu. Jadi sampai sekarang rumah saya sedikit mistis gitu. Jadi sebetulnya masih banyak teman-teman. Mungkin saya akan cerita tentang mistis ini yang bukan mengada-ngada. Saya akan cerita yang pernah saya alami, yang pernah dialami oleh keluarga saya, yang memang itu ada di sekitaran kami waktu dulu yang ada di kampung ya. Mungkin saya akan menceritakan di setiap hari Jumat. Saya akan upload di hari Jumat. Jadi di setiap konten saya di hari Jumat, kontennya akan sedikit bercerita tentang mistis ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Untuk teman-teman pesannya, kita bisa percaya, bisa tidak ya teman-teman. Tapi kita tidak boleh terlalu mempercayainya, tidak boleh terlalu memuja-muja dengan barang-barang seperti ini ya teman-teman. Ini memang cerita real, dan kami juga tidak memohon-mohon ingin bertemu seorang jin atau hantu untuk datang mengikut kepada kami. Saya tidak, keluarga kami tidak. Dan dia memang tiba-tiba datang, dan dia datang dengan baik, otomatis kami menanggapi dan bersikap baik kepada mereka gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya, ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.